Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari pembelajaran berikutnya, yaitu tentang minuman halal dan haram. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Mari baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo sekarang kita bersama-sama kita amati slide atau gambar yang ada di tampilan ini. Ayo kita amati bersama. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Bagaimana? Sudah diamati dengan jelas? Oke. Sekarang ayo, siapa yang bisa menyebutkan ini apa namanya? Iya, benar. Namanya es dawet. Ayo, siapa lagi yang ini? Ini apa namanya? Yaitu, ya, bagus. Itu namanya es lemon. Terus yang ketiga ini apa? Oh ya, itu es campur. Pintar semua kalian. Terus berikutnya, ayo kita amati lagi. Amati bersama. Dilihat dengan teliti, dengan seksama. Nah, ini ada banyak macam gambar minuman. Yang ini apa namanya? Oh, ya benar. Bir. Terus yang ini berikutnya? Iya, pinter. Whisky. Yang ini lagi apa? Oh iya, TM, topi miring. Itu semua dari gambar yang kalian amati tadi, yang pertama dan yang kedua, itu merupakan berbagai macam minuman. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, dari apa yang sudah kalian amati bersama, ayo kita pelajari bersama tentang minuman halal dan minuman haram. Minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sedangkan minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita minum, untuk diminum oleh orang Islam. Kenapa? Karena jika meminumnya tersebut,
itu banyak mudaratnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras atau khamar, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Apa itu rijsun? Yaitu adalah perbuatan yang sangat keji. Namanya perbuatan yang sangat keji itu hampir dan mirip min amalis syaiton, yaitu bagian dari perbuatan syaitan. Atas hal itu, apa kata Allah? Fajtanibuhu, maka kalian semua itu menjauhinya. Apa tujuannya? Yaitu la'allakum, supaya kamu sekalian itu tuflihuna, yaitu beruntung. Itu dasar dari pelarangan minuman khamar yang memabukkan, minuman keras, karena itu semua merupakan bagian dari perbuatannya syaitan. Terus berikutnya, yang termasuk jenis-jenis minuman halal apa saja? Nih diantaranya yang termasuk minuman halal dalam Islam dikenal dengan beberapa macam dan harus dipenuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal. Apa kriterianya? Yang pertama, yaitu semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Pokoknya semua air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia itu halal diminum. Apa saja contohnya? Minuman yang airnya alami. Seperti apa? Air sumur, air dari mata air, kayak di pegunungan, nah itu banyak di situ. Terus air sungai, nah, air danau, ini air murni, air hujan, dan juga air kelapa. Apalagi? Yaitu minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang halal. Jadi walaupun bercampur, tapi itu halal. Seperti apa? Susu. Jadi yang suka minum susu itu halal itu. Terus kopi, terus teh. Nah ini kalian suka teh ini ya, sering beli di kantin. Nah itu halal itu. Terus berikutnya apa lagi? Yaitu minuman yang melalui proses kimia, yang diproses dulu. Contohnya seperti apa? Nah,
bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Itu semua termasuk minuman halal. Terus selain itu lagi kategorinya. Yang kedua yaitu air yang tidak memabukkan. Walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Seperti arak yang berubah menjadi cuka. Tahu cuka kan? Nah, biasanya kalau kita beli di warung kayak bakso, kayak soto, itu biasanya selalu penjaga warungnya, penjualnya itu menyediakan cuka. Nah, itu halal itu. Terus yang ketiga yaitu air bukan berupa benda najis atau terkena najis, misalnya seperti air yang najis. Ya, misalnya kencingnya kalian semua. Nah, itu najis itu. Tidak boleh. Itu tidak boleh diminum. Air murni atau air yang sudah melalui proses kimia, tapi itu terkena najis. Misalnya, ditaruh di atas meja, tiba-tiba dari atas, di tembok, dijatuhi tahi cecak, maka itu jadi najis. Itu tidak termasuk minuman halal. Yang berikutnya yaitu air yang suci yang didapat dengan cara halal, seperti air mineral kita beli atau dikasih orang. Nah, itu halal kita minum. Nah, terus yang tadi minuman-minuman halal, sekarang jenis-jenis minuman yang haram. Apa saja? Di antaranya yaitu minuman yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh agama, oleh syariat Islam. Di antaranya pertama minuman yang berasal dari darah. Itu haram itu. Yang kedua, minuman keras atau khamar seperti tadi yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu tidak boleh. Yang ketiga, yaitu minuman yang diminum dalam bejana emas, ya, tempatnya itu, wadahnya itu, ya. Misalnya anggaplah ya gelasnya seperti ini nih. Nah, gelasnya terbuat dari emas, maka itu haram kita meminum. Yang berikutnya yaitu minuman yang membahayakan diri, misalnya memabukkan, membuat pingsan, membuat teler, membuat tidak sadarkan diri. Nah, itu tidak boleh karena membahayakan kepada diri kita. Terus yang berikutnya yang termasuk kategori minuman haram yaitu minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Misalnya di antara kalian ngambil minuman punya temannya tanpa izin, maka itu haram. Terus berikutnya yaitu minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Berikutnya lagi minuman yang tercampur najis. Nah, misalnya tadi gambar-gambar minuman yang ada pada gambar seperti es campur, tiba-tiba dijatuhi najis. Nah, maka itu haram, tidak boleh kita meminumnya. Dan juga minuman dengan efek psikotropika, itu juga haram kita meminum. Nah, setelah tadi kalian mengamati juga memperhatikan baik yang bersumber dari Al-Quran, itu termasuk
minuman-minuman yang tidak boleh kita minum, juga minuman yang boleh kita minum, yaitu minuman halal, dan yang tidak boleh kita minum, yaitu minuman haram. Apakah ada pengaruh kalau kita minum dan kita tidak meminumnya? Tentunya meminum minuman halal dan meminum minuman haram itu ada pengaruhnya. Apa diantaranya? Seperti yang sudah misalnya seperti Abu Lais As-Samarkandi ini menjelaskan bahwa hikmah diharamkannya suatu minuman yaitu karena banyak dampak negatifnya. Jadi tidak boleh, malah berpengaruh buruk nanti. Seperti ada 10 dampak negatif minuman haram dalam pandangan Islam. Yang pertama, akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Nah, itu dampaknya, dampak yang sangat tidak bagus. Yang kedua, minuman haram itu bisa merusak harta. Ya. Maksudnya gimana? Yaitu ketika kita meminum minuman yang haram, bahkan dicampur dengan minuman-minuman yang halal, maka semua itu menjadi haram. Ya. Terus yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan juga manusia yang lain. Yang keempat, yaitu dampak buruknya menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Biasanya kriteria orang yang suka minum minuman haram itu agak malas ya, mau sholat itu, mau ibadah itu agak malas. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya sudah ada unsur-unsur haram, unsur-unsur dosa. Dan juga dampak buruknya yang berikutnya, penyebab terjadinya zina. Berikutnya yaitu kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Jadi kalau suka minum minuman haram, itu biasanya nanti ya, kemaksiatan yang lain akan mengikuti itu. Kenapa? Karena sebab minuman haram itu akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau sudah tidak sadarkan diri, berkelahi, mencuri, bahkan berzina. Makanya itu diantara dampak buruknya atau dampak negatifnya. Yang berikutnya yaitu dampak buruknya senang bergaul dengan yang kurang baik. Biasanya orang yang suka minuman haram itu sukanya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan pergaulannya selalu tidak baik. Berikutnya yaitu diancam hukuman cambuk 80 kali. Juga pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya. Nah, ini nih yang sangat berbahaya ini ya. Pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya. Kenapa? Karena seseorang yang minum minuman haram itu doanya tidak diterima. Sampai kapan, Pak? Sampai selama 40 hari. Jadi tidak diterima kita berdoa bagi orang yang suka meminum minuman haram. Terus berikutnya dampak buruknya, dampak negatifnya yaitu menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal. Ini salah satu hukuman dunia. Banyak ya. Nah, di berita-berita orang yang selalu minum minuman haram itu meninggalnya tidak husnul khotimah. Itu su'ul khotimah. Itu diantara hikmah kalau kita menghindari minuman haram. Terus berikutnya, hikmahnya kalau mengkonsumsi minuman halal. Nah, kalau tadi kan kalau minuman haram. Nah, ini
Ini bukan penghiburan, tapi ini memang benar. Hikmahnya yaitu mendapat kesehatan hati dan jasmani. Jadi sehat hatinya, sehat jasmaninya, tubuhnya, badannya kita akan lebih sehat. Yang kedua, hikmah mengkonsumsi minuman halal yaitu supaya doa dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau minum minuman halal, doa kita akan mudah dikabulkan. Karena di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, sedikit dari bercak-bercak hitam atau dosa. Terus yang ketiga yaitu hikmahnya mengkonsumsi minuman halal yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi yang suka minum minuman halal, kita itu akan dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan sebaliknya, akan kita diberi kenikmatan-kenikmatan di surga. Terus yang keempat, yang terakhir, hikmah mengkonsumsi minuman halal yaitu minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, itu tadi pembahasan tentang minuman halal dan minuman haram. Pengertiannya apa sudah kita pelajari, jenis-jenisnya sudah kita pelajari, dan juga hikmah menjauhi minuman halal dan hikmah kita mengkonsumsi minuman halal. Kenapa? Karena Islam tidak mengabaikan kesehatan umatnya. Sebab itulah Islam hanya mengharapkan benda yang baik dan bersih serta mengharamkan benda yang kotor ya, dan juga benda yang najis serta yang menjijikkan ya. Makanya al-Islamu nadzifun ya. Islam itu bersih. Bersih orangnya, bersih hatinya, bersih juga barang yang kita konsumsi, khususnya yaitu minuman. Itulah tadi pembahasan tentang terkait minuman halal dan minuman haram. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kita akhiri pembelajaran itu dengan membaca doa bersama-sama. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, yaitu tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Akhirnya dari Bapak kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.